Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Masak ala Tera Catering. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, karena satu subscribe dari kalian sangat mendukung sekali untuk perkembangan channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat menu olahan dari daging sapi dan ayam. Ini beneran enak sekali ya, apalagi ditambah dengan sausnya. Ini adalah galantin saus lada hitam. Langsung saja ya kita ke prosesnya. Yang pertama kita buat adonan dagingnya. Siapkan 250 gram daging sapi. Ini sudah saya potong kecil-kecil. Dan 100 gram daging ayam. Ini juga sudah saya potong-potong. Setelah itu saya akan masukkan dagingnya ke dalam chopper atau mesin penggiling daging. Nah, jadinya seperti ini ya. Sekarang kita siapkan bumbu adonan dagingnya. 2 butir telur, 50 gram tepung panir atau tepung roti. Jika teman-teman tidak punya, bisa diganti dengan roti tawar. Lalu ada 50 ml susu cair, mereknya bebas. 3 siung bawang putih yang sudah digoreng. Lalu ada 1 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan 1 sendok teh kaldu jamur. 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Supaya warnanya lebih menarik, saya beri 1 sendok makan kecap manis. Sebelum bumbunya masuk ke dalam adonan daging, terlebih dahulu masukkan susu cair ke dalam tepung panir. Aduk-aduk terlebih dahulu. Diamkan sebentar. Nah, setelah itu, masukkan semua bumbu-bumbu tadi ke dalam adonan dagingnya. Nah, setelah itu chopper dan giling sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang lanjut ke proses pembungkusan. Untuk membungkus adonan daging ini, saya menggunakan daun pisang. Jika teman-teman ingin menggunakan plastik atau aluminium foil juga bisa. Sebelum saya masukkan adonan dagingnya, ini daun pisangnya sudah saya olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket dan mudah untuk dibentuk. Bungkus dan sematkan dengan tusuk gigi. Harus padat dan kencang seperti ini ya, biar nanti hasilnya jadi lebih bagus. Menu galantin seperti ini cocok sekali buat ibu-ibu atau teman-teman yang nggak sempet tiap hari masak. Kita bisa membuatnya lebih banyak, lalu simpan di dalam freezer. Jika kita ingin mengkonsumsinya, kita tinggal goreng aja ya. Dan siap untuk menjadi menu sarapan, atau bisa juga untuk bekal ke sekolah ataupun kerja.
Setelah semuanya selesai dibungkus, sekarang waktunya untuk dikukus. Kukus dalam api sedang selama 45 menit. Sambil menunggu galantinya matang, kita akan buat sausnya. Siapkan 1 buah bawang bombay yang sudah kita iris-iris, lalu 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh pala bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kecap manis, dan 2 sendok makan saus, ini bisa saus sambal ataupun tomat. Lalu 1 sendok teh kecap Inggris, dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan air. Dan untuk saus lada hitamnya saya pakai merek Saori, saya pakai 2 sendok teh saja. Dan ini ada 3 sendok makan margarin nanti untuk menumis. Dan siapkan juga 500 ml air. Oke, sekarang kita akan tumis bahan sausnya. Pertama masukkan dulu menteganya. Setelah itu masukkan bawang putih dan bawang bombaynya. Tumis sampai mengeluarkan bau harum ya. Setelah itu baru masukkan airnya. Lalu masukkan semua bumbu-bumbunya tadi. Nah, setelah semua bumbunya masuk, tunggu sampai mendidih ya. Dan kita bisa cek rasa terlebih dahulu. Jika sekiranya sudah pas, lalu masukkan larutan tepung maizena sebagai pengentalnya. Aduk-aduk dan tunggu sebentar, setelah itu matikan apinya. Nah, ini saus lada hitamnya sudah matang dan sekarang siapkan pelengkapnya. Sebagai pelengkapnya, ini ada sayuran yaitu wortel dan buncis. Ini akan saya kukus kurang lebih 15 menit saja. Dan juga ada kentang goreng sebagai karbohidratnya. Nah, setelah 45 menit, galantinya sudah matang. Dan ini akan saya angkat. Akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini galantinya sudah agak dingin. Sekarang akan saya buka. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya teman-teman. Sekarang siap untuk digoreng. Untuk menggoreng galantin, minyaknya jangan terlalu banyak ya, cukup sedikit saja. Dan goreng galantinnya bolak-balik sampai warnanya itu berubah menjadi kecoklatan dan sama rata. Nah, galantinya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Potong-potong galantin sesuai selera dan letakkan ke piring saji yang sudah lengkap dengan saus lada hitam, kentang goreng, buncis, dan wortel. Ini beneran top marko top banget ya teman-teman. Dijamin deh teman-teman pasti suka. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bisa menjadi ide buat teman-teman untuk mengolah daging sapi ataupun ayam. Sampai ketemu di resep dan video saya selanjutnya. Terima kasih.